Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar sifat alkana, alkena, dan alkuna, pembuatan alkana, alkena, dan alkuna, reaksi-reaksi dalam hidrokarbon, kemudian kegunaan senyawa hidrokarbon itu sendiri. Baiklah, untuk sifat alkana. Nah, di sini ada dua sifat alkana, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika berhubungan dengan kelarutannya. Nah, dia tidak larut dalam air. Kemudian dengan massa berat atau massa molekul relatifnya semakin besar, maka titik leleh atau titik didihnya juga semakin tinggi. Berarti sebanding atau berbanding lurus antara berat atau massa molekul relatif dengan titik leleh atau titik didih. Kemudian jumlah atom C yang sama, jika dia semakin banyak jumlah cabangnya, maka semakin rendah titik didihnya. Berarti misalkan ada senyawa hidrokarbon lantai lurus dan satunya bercabang, berarti yang memiliki titik didih yang rendah yang bercabang. Terus sama-sama bercabangnya senyawa itu, berarti dipilih yang cabangnya paling banyak, berarti itu yang paling rendah. Kemudian berdasarkan wujud, jika dia C-nya C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair, dan C8 ke atas berwujud padat. Semakin banyak rantai karbonnya C-nya, maka cenderung untuk bersifat padat. Nah, bagaimana dengan sifat kimianya? Sifat kimianya untuk alkana itu suka bereaksi dengan zat pengoksida atau pereduksi. Berarti kekhasan dari alkana itu sukar bereaksi dengan pereduksi atau pengoksidasi. Kemudian dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran, atau kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah pembuatan alkana. Nah, pembuatan alkana ada 5. Yang pertama, mereaksikan aluminium karbida Al4C3 dengan air. Nah, ini nanti akan menghasilkan metana atau CH4 dan basa yang berupa aluminium hidroksida. Nah, nanti disetarakan sendiri untuk masing-masing atomnya. Karena ini Al4 berarti di sini 4Al. Terus kemudian C-nya 3 di sini berarti selanjutnya di sini juga dan O menyesuaikan. Kemudian reaksi kedua, alkana ini bisa dibentuk dari alkena dengan gas hidrogen, atau kita sering sebut sebagai reaksi hidrogenasi. Reaksi alkena dengan hidrogen akan membentuk alkana. Untuk yang ketiga, caranya itu dengan sintesis Wurtz. Nah, di sini menggunakan metil klorida. Metil klorida, nah ciri khasnya sintesis Wurtz itu menggunakan logam yang namanya natrium. Nah, maka metil klorida akan membentuk etana. Jadinya nanti Cl-nya ini lepas, tinggal CH3. Nah, dia akan membentuk etana dengan mengikat CH3 yang lain, Cl-nya lepas. Kan ini ada 2 CH3Cl. Nah, masing-masing melepaskan Cl dengan Cl, terus bergabung. Jadinya CH3 CH3. Nah, sisanya adalah NaCl atau garam natrium klorida. Reaksi keempat yaitu Grignard. Nah, Grignard ini khasnya adalah dia menggunakan garam MgI-. Nah, nantinya dia akan membentuk dengan etil, jadi etil magnesium iodida. Nah, kemudian bereaksi dengan Wurtz tadi direaksikan sama natrium, kemudian direaksikan dengan air akan menghasilkan CH3 CH3, dan hasil sampingnya adalah MgOHI. Seperti itu. Reaksi kelima yaitu dengan sintesis Dumas. Dumas di sini kita memanfaatkan natrium asetat. Kalau Dumas itu menggunakan senyawa natrium asetat.
dengan basa NaOH. Nah, maka ini akan putus di sini. Nah, jadinya kan CH3. Nah, CH3 memperoleh 1H dari NaOH. Hasilnya adalah CH4. Nah, kemudian NaOH-nya ini akan menggantikan CH3. Berarti karena Na-nya ada 2, jadinya Na2CO3. Berarti nanti ini putusnya di sini, di CH3 terus putus. Terus 1H di NaOH gabung sama CH3 jadinya CH4. Terus sisanya ini membentuk Na2CO3, natrium karbonat. Selanjutnya, kegunaan alkana itu untuk apa saja? Biasanya kita menggunakannya untuk LPG, bensin, nah berarti sebagai bahan bakar. Kemudian kegunaan yang lainnya biasanya di industri, plastik, pupuk, deterjen, dan yang lainnya. Alkana juga biasanya dibuat pelumas, meli, kan seperti itu juga menggunakan alkana. Alkana yang tentunya rantai panjang. Oke, baiklah, sekarang kita menuju ke sifat-sifat alkena. Nah, sifat alkena di sini sama dengan alkana, ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika ini hampir sama dengan alkana tadi. Dia tidak larut dalam air. Kemudian massa atau berat molekulnya itu semakin tinggi, berarti titik leleh dan titik didihnya juga semakin tinggi. Kemudian alkena juga sama, jika dia C-nya itu lebih besar maka dia cenderung untuk berwujud padat. Kalau C yang kecil, C2-3 gas, 5-17 cair, lebih dari 17 padat. Untuk sifat kimianya sama, dia dapat bereaksi dengan oksigen. Tadi alkana kan juga seperti itu, melalui reaksi pembakaran. Kemudian tetapi bedanya dengan alkana di sini memiliki sifat yang lebih reaktif daripada alkana. Berarti kalau direaksikan itu, kalau alkana itu lebih cepat untuk dapat bereaksi. Kemudian alkena juga dapat digunakan untuk membentuk polimer melalui reaksi polimerisasi. Kemudian dapat dioksidasi dengan KMNO4 menghasilkan senyawa glikol. Baiklah, sekarang kita menuju ke pembuatan alkena. Nah, pembuatan alkena ini bagaimana caranya? Ada 4 cara. Yang pertama dengan pemanasan alkana pada suhu tinggi 500 derajat Celcius dengan katalis Cr2O3 atau Al2O3. Nah, di sini akan terjadi pemutusan. Jadinya ini awalnya CH2 hanya lepas 1, CH3 hanya lepas 1, jadinya adalah CH2, yang ini CH, terus dia saling berikatan, membentuk ikatan rangkap 2, sehingga hasil sampingnya adalah hidrogen, gas hidrogen H2. Kemudian yang kedua adalah mereaksikan monohaloalkana dengan KOH dalam alkohol. Jadinya halo alkana di sini mono berarti 1, berarti 1 atom halogen. Nah, di sini dicontohkan adalah klor. Terus ini rantai utamanya ada alkana, direaksikan dengan KOH. Kemudian dia menggunakan atau direaksikan dalam alkohol, maka hasilnya Cl-nya di sini lepas, H-nya di sini lepas, makanya jadinya 1 butena. Nah, Cl di sini akan bereaksi dengan K membentuk KCl. Kemudian H yang ada di CH3 kan lepas 1H, jadinya kan CH2. Nah, H yang dari CH3 akan bereaksi dengan OH menghasilkan air H2O, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanasan alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, di sini alkohol, maka yang CH2 ini akan melepas atau memutus OH-nya, yang CH2 ini akan memutus 1H-nya saja. Berarti yang CH2 yang dia mengikat OH itu akan melepaskan OH-nya, yang CH2 yang tengah ini akan melepas 1H-nya sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2. Nah, OH akan bereaksi dengan H yang diputus tadi membentuk H2O. Nah, ini sebetulnya dibalik ya, yang ikatan rangkap 2 di sebelah sini. Tetapi karena dia dibolak-balik itu sama, tetap 1
propena, maka boleh ditulis seperti ini, boleh ikatan rangkap 2-nya di sebelah sini. Yang terakhir adalah eliminasi alkana. Jadinya substituen dari alkana tadi diputus sehingga dia membentuk ikatan rangkap 2. Terus substituennya bergabung seperti itu. Nah, kegunaannya untuk alkena sebagai bahan polimer. Kemudian etilen glikol untuk menurunkan titik didih radiator kendaraan, berarti biar tidak panas. Nah, itu biasanya menggunakan etilen glikol. Kemudian juga sebagai bahan baku pembuatan kain tetoron. Ini biasanya memanfaatkan polimer ya. Jadi bahan polimer biasanya kain-kain sintetis itu kan dia berasal dari bahan polimer. Nah, jadi memanfaatkan alkena. Nah, ini contoh-contohnya. Biasanya kalau jenis plastik itu biasanya kita menggunakan alkena juga, polivinil klorida, monomernya vinil klorida. Nah, ini monomernya. Jadi ditulis polimer, polimer panjang, berarti monomer akan membentuk polimer. Biasanya ada pada pipa PVC. Teflon juga memanfaatkan itu. Polietena juga sama untuk sebagai plastik pembungkus. Oke, baiklah, sekarang kita ke sifat-sifat alkuna. Nah, sifat-sifat alkuna di sini sama, punya sifat fisika dan kimia. Untuk sifat fisika, alkuna rantai pendek biasanya berwujud gas. Alkuna rantai panjang cair. Kalau dia lebih panjang lagi dia padat. Ini sama ya, berarti sifat alkana, alkuna. Kalau rantainya lebih pendek berarti dia cenderung bersifat gas wujudnya. Kemudian kerapatannya cenderung kecil dibandingkan alkana dan alkena. Tidak larut dalam air juga sama. Kemudian titik didih alkuna lebih tinggi dibandingkan alkena dan alkana. Nah, kenapa seperti itu? Padahal jumlah atom karbonnya sama, karena dia ikatan rangkap 3. Nah, alkena ikatannya cuma rangkap 2. Untuk memutus ikatan rangkap 3 berarti kan 3 kali. Kalau untuk memutus ikatan alkena hanya 2 kali, maka membutuhkan energi yang besar yang alkuna, sehingga titik didih alkuna lebih tinggi. Untuk sifat kimia, di sini alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2, kemudian kalau dilanjutkan menjadi ikatan tunggal. Ini melalui reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Nah, kalau pembuatan alkuna, biasanya alkuna itu bisa dibuat dengan memanaskan campuran di haloalkana. Jadi alkana dengan 2 halogen ditambahkan KOH. Reaksinya seperti ini. 2,3 di bromo, berarti ada 2 atom bromo. Kemudian mengikat atau terikat pada butana alkana kan ya. Kemudian direaksikan dengan KOH. Nah, maka BR dan BR ini akan putus. Awalnya akan membentuk ikatan rangkap 2 terlebih dahulu. Kemudian karena dia direaksikan dengan KOH lebih lanjut, makanya ikatan rangkap 2 terputus lagi H dan H-nya menjadi ikatan rangkap 3. Berarti akan terbentuk 2 butuna. Seperti itu. Nah, kegunaan alkuna juga banyak sebagai bahan bakar pada pengelasan, kemudian sebagai pematangan buah, biasanya karbida. Nah, itu juga memanfaatkan alkuna. Yang terutama adalah gas etuna yang dimanfaatkan. Nah, di sini untuk reaksi hidrokarbon ada 4 reaksi. Adisi tadi pemutusan ikatan rangkap, substitusi berarti dia penggantian substituen, eliminasi berarti kalau eliminasi dia pemutusan substituen untuk dibentuk menjadi ikatan rangkap. Kemudian oksidasi, reaksi dengan oksigen. Baiklah, kita ke reaksi adisi terlebih dahulu. Nah, reaksi adisi, reaksi
pemutusan ikatan rangkap 2, atau di sini kita sebut reaksi pembukaan ikatan rangkap karena mengikat atom atau gugus atom yang lain. Misalkan ini HCl putus H dan Cl-nya, CH2 ikatan rangkap 2 CH ikatan rangkap 2 CH2, ikatan rangkap 2-nya putus. Nah, berarti kan ada satu ikatan di CH yang nanti tidak tahu akan mengikat yang mana. Demikian juga CH2 juga gitu. Nah, karena ini diputus, maka Cl akan lari ke CH, H akan lari ke CH2, sehingga akan menghasilkan 2 kloro. Kan ini kalau dihitung 1, 2 kloro, terus ikatan rantai utamanya butana, berarti 2 kloro butana, atau bisa disebut butil klorida, seperti itu. Nah, kenapa Bu Cl-nya kok memilih ke yang CH, kok tidak yang CH2? Ini berdasarkan pada aturan Markov-Nikov. Jadi, semakin banyak C itu mengikat hidrogen, maka cenderung hidrogen yang hasil pemutusan itu akan menuju ke CH, yang menuju ke C yang memiliki banyak H. Nah, maka dari itu awalnya ini CH, karena dia diikat lagi oleh H yang pemutusan HCl, maka hasilnya adalah CH3. Berarti yang kaya semakin kaya, karena CH2 ini kan hanya 2. Nah, CH ini saja kan hanya 1. Maka yang lebih kaya H yang mana? CH2, maka H ini akan menuju ke CH2. Nah, Cl-nya sisanya sebelahnya, berarti seperti itu. Kemudian alkunat juga sama. Nah, kebetulan ini sama-sama CH, sama-sama CH, maka kita bisa memilih salah satu, tidak masalah. Kalau tadi kan satunya Cl, makanya H harus ke C yang memiliki banyak H. Karena ini sama-sama C-nya mengikat H yang sama, maka boleh dipilih salah satu. Tetapi karena ini direaksikan dengan hidrogen, maka kalau diputus jadinya ikatan rangkap 2 CH2, satunya CH2, diputus lagi ikatan rangkap 2-nya, masuk lagi 1 H di sini, masuk lagi H di sini, hasilnya CH3. Oh, berarti alkuna itu bisa membentuk etuna itu bisa membentuk etana, tapi melalui etena dulu, terus diputus lagi baru menjadi etana, atau adisi berlanjut. Selanjutnya adalah eliminasi. Kalau eliminasi itu dari dia ikatan tunggal, substituennya dilepas untuk membentuk ikatan rangkap 2. Nah, contohnya ini 2 bromopropana, nomor 2 bromopropana kan ya, diputus 1. Terus ini hanya diputus 1. Berarti Br dan H di sini bergabung dengan NaOH gitu kan ya. Maka di sini akan membentuk ikatan rangkap 2. Br akan ketemu dengan Na, namanya NaBr, garam. Terus H dari CH3 akan melepas 1 H, berikatan dengan OH, hasilnya H2O. Dehidrasi, namanya reaksi dehidrasi kan, kalau kita dehidrasi berarti kekurangan air. Nah, ini juga gitu, melepaskan air. Jadinya OH di sini akan diputus, H yang ada di CH2 juga akan diputus, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2 di sini. Nah, OH dan H di sini akan membentuk H2O. Nah, ini pastinya dengan pemanasan dan menggunakan asam pekat, asam sulfat pekat. Nah, kemudian untuk reaksi dehidrogenasi, D kan kembali, berarti dia melepaskan kembali hidrogen dengan bantuan logam nikel. Nah, di sini alkana awalnya propana. 1 H di sini putus, 1 H di sini putus, maka dia akan membentuk rangkap 2. H dan H yang putus akan membentuk gas hidrogen. Selanjutnya untuk substitusi. Kalau substitusi itu penggantian atom atau gugus atom yang diikat. Misalkan di sini CH4 Cl2. Nah, ini tuker-tukeran, saling menukarkan. H1 di sini punya metana ditukar dengan Cl1 di sini. Hasilnya CH3Cl. Yang Cl-nya ini kan mengikat 1 H, berarti hasilnya HCl.
Seperti ini juga CH3Cl sama Cl2. H di sini ditukar sama 1Cl di sini, maka Cl-nya menjadi bertambah, CH2Cl2 plus HCl. Untuk CH2Cl2 juga bisa mengalami reaksi substitusi berlanjut, tukar lagi, hasilnya CH-Cl3 plus HCl. Kemudian CH-Cl3 bisa lagi disubstitusi, berarti jadinya CCl4, terus hanya bereaksi dengan Cl ini menjadi HCl, karbon tetraklorida. Kemudian untuk reaksi oksidasi, berarti ini reaksi dengan menggunakan oksigen. Nah, ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Nah, reaksi oksidasi ini erat kaitannya dengan pembakaran, karena pembakaran juga membutuhkan oksigen, maka kadang reaksi oksidasi itu identik dengan reaksi pembakaran. Nah, di sini kalau sempurna berarti seperti kelas 10 dulu, hasil reaksinya adalah CO2 plus H2O. Kalau tidak sempurna berarti bisa CO plus H2O atau C arang plus H2O, seperti itu. Nah, ini kegunaan senya hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, ada di bidang pangan, papan, seni dan estetika, serta sandang. Nah, misalkan kalau pangan, karbohidrat juga termasuk senya hidrokarbon, di protein juga ada, lemak juga ada. Kemudian untuk sandang tadi sebagai bahan kain kan ya, kapas ini berarti dia alami, polimer alami, dari sutra, rayon ini berarti sintetis, polimer sintetis. Papan, plastik ini kok gambar ketuker ya, kayu ini plastik, karet alam juga termasuk hidrokarbon. Kemudian kalau seni dan estetika, lilin, thinner itu juga termasuk. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.